lagi nih sama aku. Nah, kali ini kalian tahu nggak sih aku lagi ada di mana? Nah, bener banget, aku lagi ada di Desa Temuasri, Dusun Karangharjo. Nah, di sini aku mau tanya-tanya nih sama bapak-bapak yang mempunyai profesi pekerjaan yang mungkin saat ini sudah termasuk langka kali ya. Oke, kalau gitu yuk ikuti aku. Bapak. Halo Bapak. Ya, ini Bapak namanya siapa? Bapak Suhadi. Bapak Suhadi. Oke, jadi teman-teman ini aku udah sama Bapak Suhadi. Nah, Bapak Suhadi ini dengar-dengar mempunyai profesi yang saat ini sudah termasuk langka ya? Ya, betul. Yaitu profesi sadap pinus. Ya, penyadap pinus. Nah, Bapak Suhadi ini sudah sejak kapan menggeluti profesi sebagai penyadap pinus ini? Saya menggeluti penyadap pinus sejak tahun 91 sampai sekarang. Sudah lama sekali. Bapak Suhadi ini sebagai penyadap pinus itu kerjanya bagaimana? Atau setiap hari, seminggu sekali, atau? Kerjanya itu selama 15 hari itu hanya 1 minggu. 15 hari 1 minggu? 1 minggu, 15 hari panen itu ya? Kerjanya hanya 1 minggu. Oh, begitu. Jadi selama 15 hari itu yang 2 minggu, yang 1 minggu kita nunggu hasilnya nanti. Jadi 15 hari itu kerjanya hanya semacam 1 minggu. Ada panennya. Di sini kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak Suhadi memilih profesi sebagai penyadap pinus? Yang terutama itu nyaman. Yang kedua itu hasilnya itu bisa dirasakan. Yang ketiga, selama kita punya niatan itu bisa hasilnya pun bisa dinikmati. Iya, baik. Itu. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih tahapan-tahapan untuk nyadap pinus? Kan sekarang di era milenial ini pekerjaan kan rata-rata kayak guru, dokter. Nah, mungkin kaum muda kan juga ingin lihat bagaimana cara kerja sadap pinus itu. Oh, gitu, cara mau melihat cara kerjanya Iya. gitu. Bapak bersedia? Bersedia, silahkan. Baik teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi sadap pinus. Nah, kali ini kita akan ngeliat gimana sih caranya Bapak Suhadi ini untuk menyadap pinus. Oke, yuk kita lihat. Oke, jadi yang pertama nih tadi termasuk teknik apa Pak namanya ini? Teknik pembaruan. Oh, ini berarti tahap awal ya? Tahap awal. Kemudian tahap selanjutnya itu ada teknik apa? Tahap selanjutnya adalah tahap pengobatan. Oh, diobati. Setelah pengobatan tunggu 1 minggu baru masa pemanenan. Oh, jadi langsung jadi seperti getah ini ya? Seperti gumpalan kristal. Oh iya. Seperti itu. Jadi ini tinggal tunggu 1 hari 2 hari baru proses pengobatan. Setelah itu tunggu 1 minggu sampai 15 hari. Kemudian jadi. Hasilnya seperti ini. Ini 1 minggu lagi sudah panen. Ini baru pembaruan, baru pengobatan waktu 3 hari. Masih 3 hari, jadi ini ya masih keluar nih tetesannya. Bentuknya seperti ini, hasilnya seperti kristalan. Kita tunggu sampai 1 minggu. Berarti kalau sudah jadi kemudian? Ya kalau sudah jadi kemudian ini dipanen, diambil, Iya. dikirim ke TPG. Selanjutnya dari TPG dikirim ke pusat peliharaan Jember. Baik teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih gimana caranya sadap pinus. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya lagi nih ke Bapak Suhadi. Nah, tadi kan Bapak bilang setelah prosesnya selesai atau matang ya istilahnya, Ya. itu kan dibawa ke TPG. Nah, Ya. itu biasanya digunakan untuk apa Pak? Itu dari TPG belum diproses itu. Dari TPG itu hanya tempat pengumpulan getah. Dari TPG kirim lagi ke Nggaraan, Jember. Ya. Dari Jember buat bahan produk seperti thinner, kayak bahan cat lah, kayak gitu. Berarti kegunaannya untuk manusia itu bisa untuk thinner, Ya. kemudian apa lagi Pak? Buat cat itu kan bisa dari bahan getah ini. Oh, Ya kayak macam gitu. berarti sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Iya. Jadi cat di rumah kalian ini bahan bakunya ya ini pinus ini ya Pak. Iya. Ya. Kayak thinner juga kan dari bahan bakunya kan kayak dari getah. Oh iya Bapak Suhadi, untuk panennya itu biasanya berapa kilo? Setiap panen. Iya, Setiap panen saya itu setiap panen dalam waktu 15 hari mencapai 2 kintal 60. Wah, banyak sekali ya. 260.
dalam satu musim 15 hari. Dalam 15 hari 2 kuintal. Selain itu ini berarti kebunnya kan sangat luas sekali ya. Ya kemungkinan ya 2 hektar lah, 3 hektar lah. Bisa menghasilkan 15 hari 260. 260. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Kemudian nih Pak, kalau boleh tahu pendapatannya Pak Suhadi dari pekerjaan sadap pinus ini biasanya sekitar berapa? Setelah keseluruhan 15 hari itu penghasilan saya 1 juta. Wah, cukup banyak ya teman-teman. Hebat sekali Bapak Suhadi ini memang. Selain itu kan setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya ya, ada. Iya. Nah, mungkin dari Pak Suhadi sendiri apa plus minus dari pekerjaan ini? Kalau dari saya itu minusnya itu pas musim penghujan. Musim penghujan itu minus. Kalau plusnya itu pas musim kemarau itu kemungkinan ya 3 bulan sampai 4 bulan itu baru mendapatkan hasil lebih gitu. Berarti kalau musim hujan itu mempengaruhi pengeluarannya sedikit. Begitu ya. Pengeluarannya sedikit. Berarti ini tentang cuaca ini ya, tentang cuaca. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Suhadi bagaimana generasi muda ini bisa melanjutkan atau mungkin tertarik dengan profesi sadap pinus seperti ini. Itu untuk generasi muda yang penting terutama itu semangat, punya niatan, ya punya niatan, dia pasti bisa mengikuti jejak seperti saya. Kata-kata hari ini dari Pak Suhadi guys, jadi kita harus semangat, bekerja keras, ada niat, pasti kita bisa mencapai hasil yang maksimal jelasnya ya Pak. Ya. Oke, nah gini Pak Suhadi, bagaimana masyarakat di sekitar sini bisa ikut memanfaatkan atau merasakan manfaat dari pinus di sekitar sini? Ya, terutama untuk masyarakat bisa merasakan menikmati manfaatnya itu ya dari pohonnya, terutama kayunya. Kayunya yang jatuh-jatuh, yang tumbang itu kan bisa diambil buat bahan bakar di rumah. Itu manfaatnya dari hutan ini untuk masyarakat. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Suhadi ya. Bagaimana menurut pandangan Pak Suhadi mengenai profesi sadap pinus ini untuk 10 atau 20 tahun ke depan? Kemungkinan besar untuk 10 dan 20 tahun ke depan itu sudah ganti generasi kemungkinan. Sudah ganti generasi. Ya, itu aja lah. Ya. Oleh karena itu ya guys, karena ini juga termasuk profesi yang cukup langka ya. Ya, jarang kita temui di kota-kota. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari pengalaman menyadap pinus, kalian bisa coba-coba ya. Iya, bisa coba. Kalau menurut Pak Suhadi sendiri itu, kalau misal anak muda menyadap pinus tuh kira-kira bisa atau enggak ya? Punya keyakinan bisa. Punya keyakinan bisa ya? Punya keyakinan bisa. Nah, jadi apapun itu kalian harus punya keyakinan, niat, dan tekad ya Pak? Ya, betul. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih Pak Suhadi sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang mengenai sadap pinus ini ya. Ya, semoga Bapak Suhadi sehat-sehat. Amin. Kemudian sukses ya. Oke, guys, terima kasih sudah mengikuti saya dan Bapak Suhadi dalam beberapa waktu ini. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali.